Yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan luar biasa ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan April ini. Itu bukti penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan kembali ada kesempatan yang indah bagi kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini, para kandidat akan memimpin ibadah kesucian ini. Kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan, didukung oleh tim musik, singers, LCD, ya, semua yang mendukung pelayanan diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian penyembahan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita ulang pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
sadar. Kesempatan buat kita mengambil waktu saat teduh, kita doa pribadi diberikan kesempatan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, sungguh kami sangat bersyukur untuk kebaikan, kemurahan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hari demi hari boleh kami jalani dengan pertolongan Tuhan. Mungkin kami menghadapi pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, tapi kami meyakini jikalau kami boleh ada hingga saat ini, kami tetap mengimani bahwa itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Dan terlebih saat ini kami ada di dalam rumah Tuhan ini. Kami rindu untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah kesucian ini, yang nanti akan dipimpin oleh para kandidat, dan juga di dalam ibadah ini dirangkaikan ada acara penyerahan anak. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Berkati umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Berkati umat Tuhan yang sementara dalam perjalanan. Biarlah kami dipersatukan saat kami bersekutu, meninggikan nama Tuhan, maka berkat-Mu pun dicurahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini Bapa doa kami, ucapan syukur kami, dan kami mau tahbiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah seturut kehendak-Mu. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara-saudari berkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian kita yang mengatakan, mari bersama menyanyi Allah baik. Mari bersama menyanyi Allah baik, surga dan dunia memuji Allah baik. Bangunlah hai jiwa-jiwa dari tidur dalam dosa, kini ramai-ramai nyanyilah Allah. Ke seluruh bumi Allah baik, darah Yesus memberi damai Allah baik. Dosa kita dihapuskan, malam yang gelap dilenyapkan, sekarang kita memujikan Allah. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Ayat 3 mengatakan, sekarang kita hidup baru Allah baik. Perjanjiannya tetap teguh Allah baik. Dia penolong yang setia, harapan kita selamanya. Dia selalu menyertai kita, Allah baik. Kita menyanyikan ayatnya yang keempat.
Meski sengsara hidupku, Allah baik. Kristus mengalahkan seteru, Allah baik. Maut tidak lagi takutkan, Yesus tak akan tinggalkan. Serta dari kubur bangkitlah, Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi, Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi, Allah baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Dua, tiga. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Haleluya, saya persilakan duduk. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35.
Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita semua pada saat ini. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing dari Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, berapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin untuk firman Tuhan kita pada saat ini. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi yang indah ini, kalau kita ada di rumah Tuhan yang kudus ini, itu membuktikan bahwa hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam acara kesaksian.
Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 31 ayat pertama dan kornya. Kita nyanyikan dan setelah itu kesempatan pertama saya berikan kepada kita semua, siapa saja yang rindu untuk bersaksi maupun memuji nama Tuhan. Kenalkan Engkau nama yang terindah yang diberi oleh Tuhan. Terpuji nama itu seluruh dunia, baik di laut dan daratan. Nama yang terindah itu Yesus, tak ada yang lebih mulia. Di dalam nama Yesus ada selamat, hanya dalam namanya. Haleluya. Tak ada yang lebih mulia. Dalam nama Yesus ada selamat, hanya dalam namanya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang maha besar. Pagi hari ini ucapan syukur Ibu Ambita dan saya luar biasa. Kemarin kami melakukan kegiatan aktivitas rutin, biasanya keliling, berolahraga pagi, jalan kaki, dan kemarin kurang lebih kami jalan kaki ada 4 kilometer, dan begitu tiba di rumah, begitu saya buka pintu, srek, saya dengar ada telepon bunyi, dan begitu saya angkat, saya lihat yang bertelepon dari Thailand. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Ajaib anugerah Tuhan yang tidak terhitung dan tak terbatas di dalam kehidupan kita umat manusia. Kami berdua terus berdoa buat anak-anak kami, secara khusus bagi Kapten Jeffrey yang ada di Thailand selama seminggu di sana bersama dengan para opsir yang tergabung di pelayanan SPEA, ada Komisioner Yusak dan Komisioner Widi, dan juga beberapa opsir dari teritori Indonesia ini. Dan begitu kami berbicara, syukur puji Tuhan, luar biasa, tak terhitung batasnya kasih setia Tuhan mempertemukan Jeffrey dengan kami berdua sebagai orang tua yang begitu lama. Dia kalau sibuk sekali di tempat pelayanan, kadang-kadang susah untuk berkomunikasi. Tetapi kemarin hari terakhir, hari Sabtu, mereka telah selesai dengan kegiatan padat di Chiang Mai, Thailand, dan kami berkomunikasi panjang sekali sampai melupa dia sedang ngepak barang, dan kami juga belum siap dengan keadaan di dalam rumah. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kami dapat berkomunikasi dengan sangat-sangat luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kami berbicara lagi dengan Jeffrey, banyak hal yang dia sampaikan mengenai pelayanan mereka di KPI London. Anak-anak kami atau cucu-cucu kami diberkati oleh Tuhan, baik Mandy yang sedang mengikuti perkuliahan di London, dan Matthew dan Michelle sudah berkomunikasi terus dengan kegiatan di sekolah mereka masing-masing dan padat kegiatan-kegiatan mereka. Sangat bersyukurlah kami berdua diberkati oleh Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang ada di luar negeri. Dan yang kedua, saat kami berdua lagi sedang berjalan kaki di Cibenying memperhatikan keindahan anggrek-anggrek di Taman Bunga Cibenying, kami kepingin pulang aja, sudah agak capek karena agak jauh perjalanan dan ingin naik Grab. Saudara sekalian, saya sudah bolak-balik pesan Grab dan si pengemudi katakan, ya Pak, saya siap ke sana. Tunggu-tunggu hampir 10 menit tidak muncul-muncul. Akhirnya saya putuskan untuk batal, dan kami berdua putuskan untuk jalan kaki kembali dari Cibenying ke Senjarawi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Mujizat Tuhan sangat ajaib, luar biasa, yang kami berdua sebagai orang tua tidak mengerti dengan jalan dan pikiran Tuhan melalui kehidupan anak-anak kami. Saat kami sudah mendekati gereja GPIB di Jalan Bengawan, ada orang naik motor mendekati kami berdua. Lalu dengan santai aja dikatakan, jalan kaki ya, jalan kaki ya. Terus saya agak nggak enak perasaan karena dalam kondisi kami sedang berjalan ada orang mengganggu untuk mengganggu kenyamanan perjalanan kami. Kedua kali lagi karena saya tidak hiraukan, dia kejar lagi. Jalan kaki ya, jalan kaki ya. Saya sudah penasaran, saya balik belakang untuk secara manusia mau bentak dia. Saya lihat, ya ini anak kami lagi, si Denny, anak kami yang pertama, bapaknya Marlon, mengganggu kami dalam perjalanan. Dia bilang, tadi saya sudah ke rumah di Senjarawi Opa, cari Opa dan Oma, tapi tidak ada. Dan puji Tuhan, dia datang, dia gonceng maminya, datang ke Senjarawi, dia balik lagi, jemput saya dan balik datang ke sini dan minta, Opa Oma tolong doakan, saya mau buka usaha di Batu Karas, Pangandaran, karena mereka punya rumah di sana, ada villa di sana, dan dia punya rencana-rencana padat, maka dia minta dukungan doa dari kami berdua. Dan ini menjadi tanda syukur kami kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat ajaib. Dan kemarin sore kembali lagi ada video call dari Semarang, dari Stevi, dan kami lagi berkomunikasi dengan panjang lebar. Ini tidak dapat saya ungkapkan dengan kata bahasa, sekalipun dengan kata bahasa mutiara yang indah, selain kami bersyukur kepada Tuhan. Betapa indahnya kasih sayang Tuhan mempertemukan kami, keluarga, sekalipun hanya melalui video call. Tuhan sangat dahsyat, ajaib, dan mulia. Dan saya mau lanjut dengan satu pujian bersama Ibu Ambitan, ya, menyanyi Stewart nomor 42 dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Walaupun 1000 lidahku tak cukup ya Tuhan, memuji kasih rahmat-Mu, memuji kasih rahmat-Mu, Rajaku dan Tuhan, Rajaku dan Tuhan, Rajaku dan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Mulia, tolonglah padaku, masyurkan ke seluruh dunia, masyurkan ke seluruh dunia, nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu yang merdu, nama-Mu yang merdu. Rantai dosa diputuskan oleh kuasa-Nya, darah-Nya dapat hapus
hapuskan dosa manusia, dosa manusia, dosa manusia. Wah, ini rupanya pemain musik. Nah, ini ya kuasa ini lagu. Haleluya. Ya, terima kasih kesaksian dan pujian dari Opa dan Oma Ambitan yang menceritakan betapa begitu besar kasih Tuhan yang telah mereka terima dalam kehidupan mereka. Biarlah kehidupan Oma Opa senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Bahkan semua anak-anak, anak mantu dan cucu dalam pelayanan, dalam pendidikan mereka, biar mereka juga senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kuat sehat selalu oleh Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita ayatnya yang kedua dari nyanyian nomor 31. Ayat kedua dan chordnya kita nyanyikan. Masih saya berikan kesempatan kedua bagi siapa saja yang masih ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan. Seperti bintang-bintang bercahaya atas dunia gelap fana, nama Yesus pun terang pengharapan bagi orang berdosa. Nama yang terindah itu Yesus, tak ada yang lebih mulia. Di dalam nama Yesus ada sama, hanya dalam namanya. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya secara pribadi mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dan berkat-Nya dalam kehidupan saya pribadi. Saya sendiri terberkati oleh pas awal lagu tadi ya, awal ibadah tadi, El Shaddai gitu. Allah tidak dia selalu ada untuk kita gitu. Dia selalu menjaga dan pelihara kita. Sebenarnya kami berencana menyerahkan anak kami itu pas Paskah gitu. Nah, ternyata seminggu sebelumnya Noel ini ternyata diare gitu dan kita udah ke DSA. Sebenarnya dia udah mulai membaik, tapi pas hari hanya ternyata kita udah mulai siap-siap, kita udah pakai baju, udah pakai Noel juga udah pakai baju segala macem. Ternyata diarenya itu udah dalam semalam itu udah hampir 2 kali 3 kali gitu. Dan akhirnya kami menundanya gitu. Seminggu kemudian sebenarnya pas di diare itu dia udah muncul bintik-bintik merah. Tapi sebenarnya itu belum terlalu banyak gitu. Pas setelah itu seminggu kemudian mulailah itu muncul bintik-bintik merah. Keluar semua gitu. Kami ya mungkin Bapak Ibu kalau yang baca berita tahu lah ya, campak ini sedang ganas-ganasnya gitu. Nah, kami khawatir gitu akan hal itu. Akhirnya kami ke bidan untuk menanyakan perihal ini. Nah, puji Tuhannya itu yang pas diare itu ternyata rotavirusnya itu seharusnya 3 kali, ternyata udah 2 kali, di2-kalikan waktu vaksin gitu. Jadi pas diare itu tidak terlalu dia tidak terlalu dehidrasi gitu. Cuma sampai 3 atau 4 kali. Kalau yang saya baca dari berita itu bahkan bisa sampai 8 sampai 12 kali mereka itu yang untuk anak bayi seperti itu. Nah, ketika diperiksa ditambah lagi dengan kata-kata, oh ini ciri-ciri mau campak dari bidannya. Wah, di situ kita langsung kaget. Di situ kita langsung kaget, kita khawatir. Kebetulan juga waktu hari Sabtu itu kita berangkat pagi, dari bidan itu ternyata masih ada kunjungan dari dinas kesehatan mungkin. Jadi pagi itu tidak bisa, direkomendasikan sore aja datang lagi. Ternyata pas sore udah mau maghrib gitu, nah dikasih tahu seperti itu. Nah, puji Tuhannya DSA kita yang sering kita berobat ke situ masih buka sampai jam 6 sore.
masih ada satu kota lagi. Kami langsung datang ke ujung Berung untuk memeriksakan ini bintik-bintik merah yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya gitu. Nah, tapi puji Tuhan setelah dicek ternyata itu alergi terhadap cuaca. Mungkin Bapak Ibu beberapa minggu ke belakang lah cuaca ini benar-benar sangat berubah-berubah ya, dari misalkan panas terus hujan gitu. Nah, ternyata tidak cuma Noel aja gitu, ternyata anak-anak yang lain, bayi-bayi yang lain mereka pun sama gitu. Nah, di situ kita udah aduh puji Tuhan gitu. Puji Tuhan. Tapi ya tetap kita bawa dalam doa terus untuk masa penyembuhannya seperti itu. Nah, setelah itu kita bawa pulang ke rumah dan udah mulai membaik. Puji Tuhannya seperti itu. Nah, ternyata apa yang kita rencanakan belum tentu itu yang terbaik pada saat itu, tapi Tuhan ternyata memberikan rencana yang terbaiknya untuk kita semua. Gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya, terima kasih kesaksian dari Bapak Didi atau Papa Noel. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas dan tanggung jawab, bahkan dalam rumah tangga. Senantiasa diberkati oleh Tuhan secara khusus bagi adik terkasih yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah dan menyembuhkan adik terkasih Noel. Kita melanjutkan ayat ketiga dan kornya, kesempatan terakhir saya berikan kepada kita semua. Siapa yang ingin bersaksi maupun memuji nama Tuhan. Adakah hati yang berduka cita, nama yang menghiburkan, dan teduhkan ombak yang bergelora, tenangkan kehidupan. Nama yang terindah itu Yesus, tak ada yang lebih mulia. Di dalam nama Yesus ada selamat, hanya dalam namanya. Masih ada yang bersaksi? Haleluya. Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya apapun saya penyakit saya terima. Katanya gulanya tinggi, tapi 200. Tapi saya, ya bagaimana lagi ya, saya gitu. Saya telepon ada saya, kenapa nggak ditangkap aja? Saya gitu, kan saya sakit, saya gitu kan. Oh ya, ya bersyukurlah cepat sembuh katanya gitu kata kakak. Ya, saya bersyukur kali ini dari awal sampai itu bagaimana lagi lah kalau sakit saya gitu. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong saya kasih kesembuhan, apapun saya penyakit, kemarin bengkak gigi, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik sekali sama saya, disembuhkan saya selamanya, amin. Terima kasih kesaksian dari Oma Nyai. Memang beberapa hari yang sudah berlalu dia mengalami sakit gigi, bengkak ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena Oma Nyai telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan Oma Nyai senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Kita nyanyikan ayat keempat dan kornya dari nyanyian nomor 31 sebagai kesaksian kita bersama. Dan bila nama lain telah dilupakan, nama Yesus tetaplah tinggal dalam hati sampai selamanya. Nama Yesus mulia, nama yang terindah itu Yesus, tak ada yang lebih mulia. Di dalam nama Yesus ada selamat,
Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan memuji-muji nama Tuhan dengan puji-pujian. Pujian yang pertama mengatakan, hatiku percaya kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Ia adalah mazmur dan keselamatan dalam hidup kita bersama. Untuk itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Satu pujian lagi yang mengatakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Baik, saatnya kita akan masuk dalam acara khusus penyerahan anak ya, atas nama Asher Noel Benedict. Baik. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu ayat dari nyanyian nomor 362. Jadi anak terkasih Noel ya, nanti bersama dengan kedua orang tua, boleh opa oma juga ikut mendampingi, boleh sersan mayor orang muda dan sersan bendera, karena kebetulan Pak Didik juga sersan bendera jadi SMK ya. Baik, kita nyanyi waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Masih ada di dunia, para ibu bawa anak-anak padanya. Muridnya melarang mereka, tetapi ia berkata, biar anak-anak datang kepadaku. Ayat firman Tuhan dari Injil Matius 19 ayat 14 berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan masuk dalam acara penyerahan anak dari anak terkasih bernama Asher Noel Benedict. Ya, dari kedua orang tua, Bapak Didik Kurniawan dan Ibu Fani Tomelo, hari ini tanggal 26 April akan dilangsungkan acara penyerahan anak. Saya akan bacakan upacara penyerahan anak dalam bala keselamatan. Dengan menyerahkan anak ini, sekarang saudara menyatakan kerelaan saudara agar Allah menguasainya. Dan saudara berharap agar ia senantiasa melakukan kehendak-Nya. Saudara harus relakan kalau ia menyerahkan seluruh kehidupannya bagi Allah, kemanapun ia akan diutusnya. Juga tidak menghalanginya dalam saat apapun, seperti kesukaran, penderitaan, kekurangan, ataupun pengorbanan yang mungkin disebabkan karena pelayanannya bagi Kristus di dalam bala keselamatan. Saudara harus sedapat mungkin menjauhkan dari anak ini minum-minuman keras, tembakau, perhiasan, kemewahan, buku yang tidak baik, pergaulan duniawi, dan semua pengaruh yang dapat merusak badan dan jiwanya. Saudara harus menjadi contoh baginya sebagai prajurit bala keselamatan, dan dengan segala kemampuan saudara mengajar dan mendidik anak ini untuk menjadi seorang prajurit bala keselamatan yang setia, seboleh-bolehnya menyerahkan segenap waktu, kekuatan, kesanggupan, dan miliknya untuk memajukan peperangan yang suci ini. Jika saudara bersedia memenuhi persyaratan ini,
saya akan menerima anak ini di dalam nama Allah dan bala keselamatan. Ya. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami menyerahkan anak ini, Asher Noel Benedik, menjadi milik Tuhan. Biarlah mulai dari saat ini, kehidupan anak ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati pertumbuhannya, bahkan Tuhan berkati masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya. Sementara berdoa wajah saya dielus-elus Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua, ya, Bapak Didi dan Ibu Fani, bahkan Opa dan Oma, ya, Bapak Mesak Ntomelo. Tuhan memberkati Jemaat Korops 3 Bandung. Tuhan memberkati bala keselamatan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, dan kami akan menyerahkan surat penyerahan anak ini. Puji Tuhan, acara penyerahan anak telah selesai dan berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian nomor 427, Bawalah Persembahanmu ke Atas Mezbah Tuhan. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu, tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu
sekarang. Beri yang terbaik pada Tuhan dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kita sudah berikan untuk Tuhan pada saat ini. Haleluya. Iya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-Nya Bapak Mayor Sabar Siagian. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan kor doa yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman, dan seterusnya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur bersama-sama pada pagi hari ini atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kuat sehat sampai saat ini karena Tuhan menopang kehidupan kami. Sehingga kembali kami ada di rumah Tuhan ini. Itu semua karena kebaikan kesetiaan Tuhan memberkati kehidupan kami. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di pertengahan ibadah kami pada saat ini Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau melihat keberadaan kami masing-masing, baik yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Kami berdoa Engkau akan kembalikan berkat-Mu ya Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang tergabung di Korps 3 Bandung, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, baik dalam hidup pribadi, dalam rumah tangga, dalam pendidikan anak-anak mereka, baik yang masih dalam pertumbuhan, dalam perkuliahan, baik yang sudah bekerja, kiranya Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, ada waktu bagi kami Tuhan, saat terpenting bagi kami untuk membaca, merenungkan bagian firman Tuhan melalui hamba Tuhan Bapak Mayor Sabar Siagian yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan persiapan hamba Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan sebelum dipergunakan, kiranya dapat berguna untuk pelayanan Tuhan secara khusus di Korps 3 Bandung ini. Berkatilah opsir pemimpin kami Tuhan, baik Ibu Mayor Mona Siagian saat ini ada di Palu bersama dengan Ibu Mayor Sepri Tulandi. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka kekuatan kesehatan saat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kuat dan sehat kepada mereka. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk para hamba Tuhan yang mengikuti acara Paskah Nasional yang dilaksanakan di Kota Palu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka sepanjang hari ini. Engkau memberikan juga mereka kuat dan sehat Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberkati kehidupan kami di tempat ini, kami percaya juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan hamba Tuhan, Bapak Mayor Sabar Siagian yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba Tuhan ini, agar melalui kebenaran firman Tuhan, kembali menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk menjalani sepanjang hari ini, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tadi pembacaan firman Tuhan telah kita baca, dan saya akan mengulang
sekali lagi di Lukas 24 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu penekanannya Bapak Ibu. Jadi perjalanan hidup ini bukan hanya Yesus berjalan bersama dengan 2 orang murid yang kecewa, yang pulang ke kampung yang bernama Emos, tapi perjalanan hidup kita juga kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, tetapi di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi firman Tuhan pada kesempatan ini mengambil tema mata yang terhalang. Ya. Jadi tema kita berbicara tentang mata yang terhalang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pandangan mata rohani kita pun sering kali juga seakan-akan terhalang untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Ya. Terlebih jika seseorang sedang diperhadapkan dengan masalah dan situasi yang sulit dengan banyak pergumulan. Ini juga yang menyebabkan banyak orang percaya sekalipun menjalani hidup ini dengan mata yang terhalang. Ya, nanti kita lihat beberapa hal apa yang menyebabkan pandangan mata kita pun bisa terhalang menjalani hidup ini Bapak Ibu. Sebagaimana 2 orang murid Yesus yang pulang ke kampungnya. Nah, apa yang menyebabkan pandangan mata rohani kita pun bisa terhalang untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup ini? Dalam Lukas 24 ayat 17, dalam pembacaan tadi dikatakan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi muka muram itu dibikin warna merah, ya. Banyak orang menjalani kehidupan ini Bapak Ibu sehari 24 jam, mungkin muka muramnya hanya pas lagi tidur saja, ya. Kalau sudah bangun, wah sudah muka muram terus dia. Nah, perjalanan hidup ini seringkali juga kita banyak orang, bukan saja orang-orang duniawi, ya, bahkan orang-orang yang sudah percaya sekalipun, kalau dia salah fokus kehidupan ini, seringkali dia juga ada dalam kondisi ini, menjalani hidup dengan muka muram. Nah, ini yang kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 20, 21a juga dikatakan, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Jadi pandangan kedua murid ini berharap bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah orang Israel. Mereka berharap bahwa Yesus itu akan menjadi raja, membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Ya, setidak-tidaknya pikiran para murid ini, kalau Yesus jadi raja, minimal saya jadi kepala badan gizi nasional, kira-kira seperti itu, ya. Jadi bisa ngurus MTQ dan sebagainya. Jadi pikiran mereka itu pikiran kedagingan Bapak Ibu. Minimal saya bisa jadi tangan kanannya. Minimal saya bisa menjadi salah satu pejabatnya. Nah, di dalam kehidupan ini seringkali juga kita banyak mengalami hal-hal yang membuat
tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat nanti ending dari peristiwa ini Bapak Ibu. Jadi pada intinya kenapa pandangan para murid saat itu, 2 orang itu khususnya, sampai terhalang matanya. Yang pertama Bapak Ibu, dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, jika kita tidak mau membebaskan diri dari rasa kecewa. Jadi rasa kecewa itu salah satu bentuk serangan iblis Bapak Ibu. Di samping rasa takut. Itu sebabnya di Alkitab selalu dibilang jangan takut, jangan takut. Ada 366 kali kalimat jangan takut. Padahal setahun ada 365 hari. Tapi Tuhan tahu ada 4 tahun sekali namanya tahun kabisat. Di tahun itu jumlah hari 366 hari. Jadi tiap hari hidup ini seringkali kita jalani dengan hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tapi firman Tuhan selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan iman bagi kita. Bukan perkataan manusia. Firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Nah, di samping jangan takut ini lagi yang seringkali menjadi sasaran dari kuasa kegelapan, yaitu rasa kecewa. Ya kan? Kalau dirinci kecewa ini banyak sekali ya. Banyak suami-suami kecewa dengan istrinya. Tapi di sini nggak ada ya. Kalau di Skotlandia banyak itu Bapak Ibu. Makanya negara-negara sana itu sekarang katanya orang malas nikah katanya. Yang lebih parah lagi di Jepang Bapak Ibu. Banyak orang malas nikah, mending sama robot. Jadi robot itu disetting sedemikian rupa bisa jadi pasangan. Diajak ngobrol enak. Cuma saya berpikir ya, ini pikiran liar sih. Gimana nanti kalau mau melakukan ya namanya suami istri ya. Karena ini robot dari energinya dari listrik, takutnya kesetrum itu loh Bapak Ibu. Ya kan? Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu. Dunia di mana kita hidup banyak kecewa. Jemaat-jemaat kecewa sama opsirnya. Saya nggak tahu di sini ada atau enggak ya. Kalau toh ada pasti nggak ngaku lah ya kan. Tapi di sana banyak itu, di Madagaskar sana banyak yang kecewa dengan pendetanya. Sehingga kalau orang kecewa, jangan harap saya datang lagi ke gereja itu. No way katanya ya. Ini banyak orang di dalam kehidupan ini menjalani kehidupan seperti ini Bapak Ibu. Rasa kecewa. Sehingga seringkali kita, yaitu tadi, jauh dari rasa syukur, jauh dari rasa sukacita, jauh dari rasa damai sejahtera, karena ini terus dirongrong terus ini. Ya, di samping rasa takut, satu serangan iblis yang membuat orang akhirnya mundur, rasa kecewa. Nah, demikian juga yang dialami oleh 2 orang murid ini, karena mereka mengharapkan sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginannya, ya. Padahal kalau dipikir mereka paling enggak 3,5 tahun bersama-sama Tuhan Yesus, melihat langsung secara live bagaimana Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus 4 hari di dalam kubur, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dan banyak mujizat-mujizat lain. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit kusta sekaligus 10 orang Bapak Ibu. Sementara di perjanjian lama kita telah lihat tidak ada satupun orang yang disembuhkan selain Naaman. Itu yang Yesus bilang. Tapi karena Yesus adalah Allah yang ajaib, Dia Jehovah Rafa, Dia Sang Penyembuh, tidak ada yang mustahil buat Dia. Nah, di dalam kehidupan ini juga seringkali kita menghadapi hal-hal yang mengecewakan. Nah, ini dalam minggu-minggu ke depan ini sedikit ya. Mungkin setelah peristiwa Paskah nasional ini,
Opsir-opsir tinggal menunggu ini penempatannya. Tinggal masing-masing, apakah surat itu membuat kita kecewa, membuat kita sukacita. Nah, kali ini untuk opsir-opsir, termasuk saya, ya. Ibu Vera langsung serius wajahnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu, kedagingan ini kalau kita hanya fokus hanya semacam keinginan kita atau harapan kita, hanya sebatas harapan kita, pasti seringkali banyak orang kecewa. Sehingga apa? Ini yang dipakai oleh iblis, kuasa kegelapan. Mata kita terhalang sehingga kita tidak menyadari seperti dua orang murid itu. Bahkan dikatakan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Tetapi mereka tidak melihat kehadiran Yesus. Luar biasa. Bahkan di sini dikatakan mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya cuma bayangkan, luar biasa ya. Sampai sebegitunya kecewanya ya. Sampai tidak merasakan kehadiran Yesus dan tidak mengenal Dia. Jadi apa yang membuat pandangan mata rohani ini juga bisa terhalang Bapak Ibu? Jika kita tidak mau membebaskan diri dari rasa kecewa. Dan yang kedua, dalam pembacaan tadi Lukas 24 ayat 22 dan 23. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus tidak luput dari kisah para perempuan ya, yang pergi ke kubur pagi-pagi buta. Memang kerinduan kaum ibu itu biasanya lebih, rasa ingin tahunya lebih luar biasa. Jadi nggak heran di mana-mana ibadah-ibadah kaum wanita pasti lebih banyak kaum ibu dibandingkan kaum pria. Saya curiga nanti di surga sana lebih banyak kaum ibu, Bapak Ibu ya. Karena di sini dikatakan pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Sementara yang lainnya sudah, ya Yesus sudah mati kok dikubur, selesai dan sebagainya. Tetapi ini yang luar biasa. Padahal kalau mereka pergi ke kubur itu, mereka lihat sendiri. Setidaknya ada dua hal yang pasti mereka nggak sanggup lakukan. Yang pertama apa? Menyingkirkan batu penghalang kubur itu. Nggak mungkin ibu-ibu datang ke kubur Yesus bawa dongkrak sama bawa linggis, ya kan? Nggak mungkin Bapak Ibu, ya kan? Itu satu. Dan yang kedua, mereka pasti menghadapi pasukan khusus tentara Romawi yang bersenjata lengkap. Nggak mungkin ibu-ibu menghadapi dengan sutil atau apa panci, ya kan? Jadi dua hal itu aja paling nggak sudah jadi halangan besar. Tetapi kerinduan, ya ini bicara tentang kerinduan Bapak Ibu. Hidup ini juga harus punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Ya, ada satu kerinduan untuk melihat bahwa Yesus akan bangkit. Jadi khususnya ibu-ibu ini ingin lihat di kubur. Dan dikatakan di situ dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi para ibu-ibu ini melihat ya, bagaimana malaikat sudah duduk di atas batu kubur, tidak ada lagi tentara Romawi. Ini sebuah kesaksian sebetulnya ya. Tetapi mereka tidak meresponnya. Sama seperti peristiwa Thomas ya. Kalau aku tidak mencucukkan jariku di bekas ya, tangannya yang berpaku ya, di lambungnya yang bekas ditusuk tombak, aku enggak percaya. Nah, ini juga seperti itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi kita lihat di ayat 23 ayat 10 Bapak Ibu ya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kaitannya di sini adalah kenapa
pandangan mata rohani ini sering terhalang, Bapak Ibu. Yang kedua, jika kita selalu mencari zona nyaman dalam hidup ini, ya, jangan selalu fokus ke zona nyaman. Kera atau monyet, ya, kalau dia bergelantungan di tengah tiupan angin kencang, dia nggak akan jatuh, Bapak Ibu. Tapi kalau tiba-tiba anginnya sepoi-sepoi, semilir begitu, ya, gula naik mungkin, ya, mulai ngantuk, nah pasti pegangannya jatuh dan dia pun terjatuh. Nah, hidup ini juga begitu. Kalau kita menjalani hidup hanya fokus ke zona nyaman, akhirnya yang terjadi adalah kita tidak lagi bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa negara-negara maju, ya, negara-negara di Eropa yang maju, ya, negara di Asia yang terkenal maju juga, Korea, Jepang, banyak orang juga sudah mulai masuk dalam zona nyaman. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang seperti ini begitu sedikit saja ada masalah persoalan, kasus bunuh dirinya tinggi, Bapak Ibu. Korea Selatan itu ternyata kalau saudara nanti bisa lihat, ya, searching itu termasuk negara yang kasus bunuh dirinya tinggi. Beberapa negara Eropa kasus bunuh dirinya tinggi. Jadi orang-orang yang hanya fokus ke zona nyaman, pada saat dia menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan hidup ini, ya, mungkin dia lawan dengan cara-cara dunia. Itu sebabnya narkoba, bisnis narkoba nggak pernah sepi, Bapak Ibu. Karena itu memberikan satu ketenangan bagi pecandunya, katanya. Ya, saya nggak tahu. Mungkin ada yang punya pengalaman itu. Tapi itu yang terjadi. Kalau kita jalani hidup ini hanya sebatas mencari zona nyaman. Tuhan ingin kita menjalani kehidupan ini, ya, ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, ada peperangan, tapi kita mengimani bersama dengan Tuhan, kita cakup menanggung segala perkara. Itu yang Tuhan inginkan. Kita sanggup menjalani kehidupan ini dengan segala kesulitannya, seperti yang juga dialami oleh Ayub. Dia mengimani, ia tahu jalan hidupku. Bukan cuma Ayub, saudara dan kita sekalian. Tuhan tahu jalan hidup kita. Amin, Bapak Ibu, ya. Kita sendiri yang nggak tahu sampai di mana titik kita hidup di dunia ini. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, seandainya ia menguji aku, artinya seandainya dalam perjalanan hidup ini ada tantangan, ada ujian, Tuhan memang izinkan, sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Tapi dia membuktikan, aku akan timbul seperti emas. Luar biasa, ya. Ini yang Tuhan inginkan. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Tadi iblis ingin supaya mata kita terhalang, mungkin karena zona nyaman kita dibongkar, sehingga kita merasa Tuhan tidak hadir dalam kehidupan ini. Tapi justru di balik tantangan, di balik zona peperangan, ya, disitulah Tuhan hadir menyertai kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, Lukas 24 ayat 25 dan 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Ini perkataan yang cukup keras ini, Bapak Ibu. Saya cuma berpikir, kalau ada pendeta, apalagi opsir, berani bilang gitu ke jemaatnya, hai kamu orang bodoh, minggu depan gak akan muncul dia ibadah. Ya. Masih untung kalau dia pindah gereja. Yang ditakutkan tuh jadi mualaf nantinya, ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Jadi ini teguran yang keras. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi ini Tuhan
menegur orang tersebut, ya, kenapa tidak percaya. Nah, teguran yang keras ini juga terjadi dalam hidup kita. Kalau kita jalani hidup ini tidak percaya kalau Tuhan sertai kita, ya. Sebabnya Tuhan pun katakan di sini, hai kamu orang bodoh. Nah, Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan juga ingin bergaul karib, Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir Tuhan bergaul karib hanya dengan hamba Tuhan atau pendeta yang terkenal misalnya, tidak. Tapi ayat ini bilang Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Biarpun kita orang sederhana, mungkin kita juga bukan orang yang bertalenta, bukan orang yang berpendidikan tinggi bahkan. Tapi kalau kita perjalanan hidup ini dengan kita isi dengan menjadi pribadi yang takut Tuhan, ini yang menyentuh hati Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kenapa mata rohani kita pun bisa terhalang? Yang ketiga, jika kita tidak memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Ya. Mari kita jalani hidup yang cuman sesaat ini, ya. Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi milikilah kerinduan untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya. Tuhan ingin supaya kita jalani hidup ini dengan hubungan yang akrab, supaya pandangan mata kita tidak terhalang. Karena di balik tantangan, di balik persoalan, kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi orang yang terpilih, yang terpanggil, dan yang mengasihi Dia. Jadi itu cara pandang kita. Saat kita diperhadapkan dengan masalah, justru kita harus semakin akrab dengan Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat campur tangannya pasti luar biasa di dalam hidup ini. Nah, yang keempat, yang terakhir, apa yang menyebabkan pandangan mata rohani kita bisa terhalang? Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Ini yang luar biasa, ya. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan ingin juga jalani hidup ini kita serius dengan Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amos 5 ayat 6a katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Tapi iblis coba putar ini, ya. Tuhannya dialihkan, carilah hidup. Memang sepintas betul, ya. Memang hidup ini nggak salah mencari, Bapak Ibu. Memang harus bekerja, harus melakukan sesuatu sehingga kita bisa hidup. Tetapi saat kita percaya, kita mendahulukan Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan, burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Jangan kemudian kita berpikir kita hidup kemudian seperti burung, Bapak Ibu, ya, terbang sana, terbang sini. Bukan itu maksudnya, ya. Tapi ini gambaran bahwa dalam hidup ini ada penyertaan Tuhan. Amsal 3 ayat 6 katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam hidup ini ada tantangan, pergumulan, ada rencana, ada harapan, apapun itu. Firman Tuhan ini mengajak kita, akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala laku kita, ya. Maka
Ini luar biasa. Ia akan meluruskan jalan. Bukankah hidup ini sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kalau kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, ya pasti kita akan tersesat, bukan? Itu sebabnya biar orang pakai Google Maps sekalipun, kalau belum pernah ke jalan itu pasti sudah sempat-sempat belok sana, belok sini Bapak Ibu. Jadi nggak heran waktu orang mudik pulang itu cari jalan pintas, nggak taunya masuk ke sawah-sawah mereka ya, tersesat. Nah seperti itulah gambaran hidup. Kehidupan ini juga seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saat kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan ini yang Tuhan katakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi yang keempat, yang terakhir, kenapa mata rohani kita pun bisa terhalang jika kita tidak berjalan dengan iman dalam menghadapi hidup ini. Ya. Jalani hidup dengan iman, dengan percaya bahwa campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan. Kita lihat ending dari pembacaan firman Tuhan tadi, ya, setelah mereka bertemu dengan Yesus, menghadirkan Yesus di dalam rumah mereka, ada perjamuan di sana, terjadilah mata mereka terbuka, baru dikatakan terbuka ya, melihat Yesus. Nah, dalam kehidupan ini, undanglah sebagaimana dua orang murid dari Emos itu mengajak Yesus mampir ke rumahnya. Kesempatan ini juga kita undang Yesus mampir ke hati kita masing-masing ya, supaya mata rohani kita tidak terhalang menjalani kehidupan ini, ya, bebaskan diri dari rasa kecewa, ya. Kemudian yang kedua, jangan selalu berharap zona nyaman, ya. Jangan selalu berharap zona nyaman. Jadi kalau saudara tiba-tiba ada dalam zona kesulitan, ingat renungan ini, ya, bahwa kita jangan terlalu berharap dengan zona nyaman. Dan yang ketiga, miliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia sang pemilik kehidupan. Setiap hembusan nafas kita murni, remote-nya ada di tangan Tuhan. Ya. Jangan berpikir bahwa orang yang sudah di ICU sekarang akan mendahului kita. Belum tentu Bapak Ibu. Kita dalam keadaan sehat-sehat sekalipun, kalau sang pemilik hidup sudah pencet remote kita, selesai juga kita hidup ini. Ya. Jadi mari selagi masih ada kesempatan berikan, jalani hidup hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Dan pada akhirnya berjalan dengan iman. Percaya, tantangan kesulitan selalu ada. Tetapi iman di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Selalu ada kekuatan, selalu ada pertolongan, dan selalu ada jalan keluar. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam satu peristiwa setelah peristiwa kebangkitan Kristus, di mana ada dua orang murid Yesus yang mereka pulang ke kampung mereka di Emos. Tapi pada akhirnya mereka pun boleh kembali kepada Kristus dan menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan ini juga memberi perenungan kepada kami. Supaya menjalani kehidupan ini, kami pun dimampukan. Supaya mata rohani kami tidak terhalang menjalani hidup ini. Kami juga dimampukan membebaskan diri kami dari rasa kecewa. Ada banyak hal-hal yang mengecewakan, ada banyak hal-hal yang tidak sesuai harapan. Tetapi itu biarlah jangan dipakai oleh senjata iblis untuk membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Dan juga akan membuatkan kami jangan berharap dari zona nyaman, tetapi kami harus siap dalam zona peperangan iman. Karena saat kami melakukannya ada penyertaan dari Kristus. Dan pada akhirnya kami juga harus jalani hidup ini dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jalani hidup ini dengan memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Maka disitulah kami akan melihat kehadiran Tuhan
bahkan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan ini, tapi Roh Kudus Tuhan tidak terbatas, yang akan memeteraikannya di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga memberi kekuatan bagi kami menjalani hidup ini, melanjutkan perjalanan hidup ini dengan mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Ini Bapa doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman Korops oleh Sersan Mayor Korops. Pengumuman Korps. Kegiatan Korps selama sepekan ke depan untuk hari Minggu ini tanggal 26 pukul 15.30 ibadah tebusan dibawakan oleh Mayor Ridel Tulandi. Kemudian 29 hari Rabu pukul 4 sore ibadah PKW akan dibawakan oleh kandidat Hosana Solidia Jebua dengan ayat Mas kesayangan. Kemudian hari Jumat tanggal 1 pukul 8 ibadah GPS akan dibawakan oleh Sekretaris GPS yaitu PS Julia Rebecca Putri Barani. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Mayor Sabar Siagian. Kemudian tanggal 2 hari Sabtu pukul 5.30 ibadah doa pagi dibawakan oleh Mayor Seprin Tulandi, dan sore harinya latihan musik oleh tim musik. Kemudian hari Minggu tanggal 3 pukul 8 ibadah kesucian pra ibadah dibawakan oleh kandidat Hosana Solidia Jebua. Kemudian pimpinan acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Mayor Sabar Siagian dan Mayor Monalisa Siagian. Tim musik Bapak Chris, Saudara Kevin, Saudara Angie, dan Saudara Nando. Kemudian singer kandidat Hosana Solidia Jobia dan kandidat Ondi. Kemudian kolektan Ibu Vera Mangare dan Ibu Merila Latuputi. Multimedia Saudara Tony. Kemudian tamborin Saudara Mei, Saudara Iren, Saudara Putri, dan Saudari Ika. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu pukul 10 oleh Sersan Mayor Orang Muda, Ibu Sari Barani, dan GSMA-an, kandidat Hosana Solidia Jebua. Kemudian ibadah persatuan kaum pria pukul 10 dibawakan oleh Bapak Anjas Barani. Ibadah tebusan pukul 15.30 dibawakan oleh Mayor Seprin Tulandi. Dan untuk minggu depan yang akan menggalang mencari dana adalah sekolah minggu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk hari ini tanggal 26 Saudari Maylena Arons, kemudian 29 April Ibu Putri Hana Agavia Sagala, kemudian 1 April Saudara Meita Rusu, dan tanggal 3 Mei-nya anak Maggie Emanuela. Kemudian 1 minggu ke depan yang akan kita dukung dalam doa, keluarga Letnan Kolonel Harold J. Ambitan, kemudian keluarga Letnan Kolonel Sally Bepoa, kemudian Mayor Betty Wijaya, Mayor Mina Nurman, Letnan Kolonel Dina Ismail, keluarga Letnan Kolonel Albert Sarimin Darwono, dan yang terakhir keluarga Letnan Kolonel Erik Arnold KP. Demikian pengumuman Korps. Atas perhatian yang kami ucapkan, terima kasih. Ya, terima kasih pengumuman yang telah disampaikan Sersan Mayor Korps. Sebelum saya memanggil yang berulang tahun dan mengakhiri dengan doa berkat, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang dipimpin oleh para kandidat. Ya, terima kasih pelayanannya. Jadi beberapa bulan ke depan mereka akan masuk ke Pusdiklat. Ya. Jadi nanti Sersan Mayor Korps dan juga Sersan Mayor Orang Muda, Opsir Korps dan Opsir Institusi ya akan memberikan rekomendasi buat mereka. Mudah-mudahan baik nilainya ya. Ya. Kemudian terima kasih buat para pemain musik, singers ya, dan juga pemain tamburin, Mas Tony dan juga Daryl ya. Terima kasih.
Saatnya saya akan memanggilkan yang berulang tahun dalam minggu yang telah berjalan. Tanggal 20, Saudari Niwayan Triana, dinas dia ya. Tanggal 22, Sersan Mayor Korps, Bapak Bayu Handoko. Iya. Tanggal 24, PS Kris Siska, dinas lagi. Iya. Tanggal 26, Saudari Melenia Arons, ya tanggal 26 hari ini. Baik, kita berdiri sini aja Pak, kasihan karena sendiri juga di situ. Baik, saya undang kita sekalian bangkit berdiri Bapak Ibu, dan nyanyikan bertambah-tambah mulia dan seterusnya. Bertambah-tambah mulia, sama dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia, panjang umur, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday, God bless you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Hip hip hura, hip hip hura. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu di akhir ibadah kesucian ini. Kami bersyukur, kami percaya sepanjang ibadah ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus bagi Bapak Bayu Handoko, Sersan Mayor Korps 3 Bandung yang tanggal 22 April lalu Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi usia dalam kehidupannya. Tuhan berkati bagi Pak Bayu, diberikan kuat sehat selalu oleh Tuhan. Pelayanannya sebagai Sersan Mayor Korps 3 Bandung pun semakin diberkati oleh Tuhan. Dan juga bagi saudari-saudari yang telah kami sebutkan namanya, walaupun tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun dia berada juga diberkati oleh Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami, Tuhan sertai jaga lindungi, tiba di rumah dalam keadaan selamat diberkati oleh Tuhan. Ini Bapa doa kami, ucapan syukur kami. Lebih dari itu, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Dan Bapak Ibu Saudaraku, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, ada jualan PKW Bapak Ibu. Tuhan berkati ya.